Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Kecepatan Yang Chen dan Zhang Suelian memang cepat, tetapi orang-orang dari Sekte Dewa Tertinggi belum melihat siapa yang merampas harta karun itu, apalagi mengenali pencurinya. Itu Yang Chen dari alam roh. Sekelompok ahli Daozun dari Sekte Dewa Tertinggi tidak bisa tinggal diam. Terutama Long Juyu, yang meraung marah, Yang Chen, beraninya kau merampok harta milik Sekte Dewa Tertinggi kita, aku akan memastikan kau mati. Bunuh dia sekarang. Bagaimana mungkin anggota Sekte Dewa Tertinggi lainnya bisa duduk diam ketika melihat Yang Chen melarikan diri membawa harta karun itu? Mereka praktis menjadi gila, mengejar Yang Chen langsung. Sekelompok Sekte Dewa Tertinggi, mata mereka dipenuhi amarah. Pedang Raja Giok Putih, besi guntur angin 9 surga, masing-masing adalah harta karun yang bisa membuat orang tergila-gila. Berapa banyak orang yang mereka korbankan untuk mendapatkan harta karun ini? Berapa harga yang mereka bayar untuk ini? Dan hasilnya, mereka dibawa pergi oleh Yang Chen begitu saja. Yang Chen, aku akan membuatmu mati. Jiang Guangzheng terbakar amarah dan memimpin serangan. Yang Chen tidak terkejut melihat sekelompok orang dari Sekte Dewa Tertinggi menjadi heboh seperti ini. Ia telah bersiap untuk mengacaukan sarang tawon, dan sekarang situasinya benar-benar sesuai dengan harapannya. Namun, ada satu hal yang tidak diduganya. Peng Wanli itu akan datang lagi, kata Zhang Suelian. Oh, datang lagi. Yang Chen sangat gembira. Waktunya tepat. Seperti yang dikatakan Zhang Suelian, jiwa Yang Chen menyebar, dan dia dengan cepat menemukan posisi Peng Wanli. Yang Chen, akhirnya aku menemukanmu. Terimalah takdirmu dan matilah, kata Peng Wanli dengan suara berat. Hahaha, Peng Wanli, terakhir kali aku sendirian dan tak bisa mengalahkanmu. Tapi kali ini, aku punya sekutu di sisiku. Kita manusia tak terhitung jumlahnya, kenapa kita harus membiarkanmu menindas kita? Yang Chen tertawa terbahak-bahak, menoleh ke arah orang-orang gila dari Sekte Dewa Tertinggi Alam Selatan, dia berteriak, teman-teman Sekte Dewa Tertinggi, pinjamkan aku kekuatan kalian. Orang-orang di Alam Selatan sekarang gila dan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang Yang Chen coba lakukan. Ketika mereka melihat Yang Chen, mereka menyerangnya tanpa ampun tanpa alasan apapun. Satu orang seperti ini, dan lebih dari 30 ahli Daozun juga seperti ini. Kekuatan yang mereka tunjukkan begitu mengerikan hingga tak terlukiskan. Di bawah pimpinan Jiang Guangzheng, Sekte Dewa Tertinggi saat ini hanya dapat digambarkan sebagai sangat tidak stabil. Yang Chen memandang mereka dan tidak bisa menahan senyum. Menjadi mudah berubah itu bagus. Dia tertawa keras, mengabaikan agresi mereka dan menghindari semua serangan mereka. Begitu dia menghindar, semua serangan mereka mengenai Peng Wanli. Peng Wanli masih mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan ketika dia akhirnya menyadari bahwa dia harus berhadapan dengan serangan ini, dia sudah sangat marah. Yang Chen tertawa dan berkata, orang-orang dari wilayah selatan, aku punya teman di sini untuk membantuku. Mau membunuhku? Angan-angan saja. Sambil tertawa, Yang Chen segera pergi. Peng Wanli masih berdiri di sana, tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Chen. Ia baru saja menghadapi agresi gila-gilaan dari orang-orang Sekte Dewa Tertinggi, dan kemudian, orang-orang Sekte Dewa Tertinggi menyerbu ke arahnya. Teman. Seperti klan Iblis Bumi, apa mereka juga teman? Otak Long Juyu panas, dan dia sama sekali tidak peduli. Dia memimpin orang-orang untuk berteriak dengan marah, serang, bunuh dia. Jiang Guangzheng sebenarnya menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi karena Long Juyu telah mengambil tindakan, dia tidak repot-repot bertanya. Lagi pula, hanya ada satu orang di pihak lain, dan bahkan jika itu adalah seseorang sekuat Yang Chen, dengan lebih dari 30 ahli Daozun menyerang bersama, mereka akan memastikan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka menghadapi lawan yang jauh lebih menakutkan dan kuat daripada Yang Chen. Membunuh. Sekelompok orang dari Sekte Dewa Tertinggi tidak menganggap Peng Wanli serius sama sekali. Peng Wanli bisa saja menjelaskan dirinya sendiri, tetapi sebagai putra mahkota ras Dewa Roh yang sombong, ia tidak akan merendahkan martabatnya untuk menjelaskan apapun kepada orang-orang ini ketika mereka ingin menyerangnya. Siapa yang takut pada siapa? Maka dari itu, Peng Wanli pun ikut bertempur dengan agresif, langsung melawan orang-orang Sekte Dewata Tertinggi. Ketika kedua belah pihak mulai bertarung, suasana dan pemandangan menjadi sangat mengerikan dan tak terlukiskan. Yang Chen merasakan intensitasnya dari jauh dan menarik napas dalam-dalam. Orang baik, Yang Chen berhasil memicu konflik dan segala sesuatunya berjalan lebih lancar dari yang diharapkannya. Hahaha, Yang Chen tertawa, berpikir bahwa orang-orang dari Sekte Dewa Tertinggi yang tidak menganggap serius Peng Wanli mungkin harus membayar harga atas tindakan mereka. Dan jika Peng Wanli meremehkan orang-orang Sekte Dewa Tertinggi, dia juga akan membayar harganya. Dengan pemikiran ini, Yang Chen menatap besi guntur angin 9 surga dan pedang Raja Giok Putih di tangannya. Haha, Tuan Muda, biarkan aku melahap pedang Raja Giok Putih ini. Aku janji aku bisa maju lebih jauh, tombak Dewa Pembantai melompat keluar dan berkata dengan penuh semangat.
Dia telah merasakan manfaat melahap alat ilahi raja dan merasa sangat gembira. Lupakan pedang Raja Giok Putih, pedang itu punya kegunaan lain. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Tombak Dewa Pembantai terkekeh, menyadari itulah yang terjadi, dan tidak menunjukkan kekecewaan apapun. Yang Chen, itu Yang Chen. Pada saat ini, sekelompok anggota suku alien menemukan Yang Chen. Mereka semua mendengar keributan di sini dan bergegas. Sekarang mereka bertemu Yang Chen dan tak bisa menahan rasa ingin tahu. Yang Chen ingin mengabaikan orang-orang ini, tetapi siapa yang tahu bahwa orang asing itu akan memaksanya untuk menjawab dengan bertanya, Yang Chen, apakah kamu mendapatkan beberapa harta karun di sini? Yang Chen mencibir, apa, kau berani menanyaiku? Klan super di alam roh mungkin bisa mengancamnya, tetapi mereka jelas tidak bisa berbuat apa-apa padanya, Yang Chen. Saat ini dia tampak tenang dan sama sekali tidak terintimidasi. Memprovokasinya. Jadi, maksudmu kau membawa harta karun sekarang? Nada suara kelompok itu berubah dingin. Yang Chen mengayunkan tombaknya dan berkata dengan dingin, biar ku katakan, bahkan jika aku tidak datang ke istana Nanying ini, aku masih punya harta karun. Apa, kau ingin mencoba merebutnya dariku? Tapi karena kau menginginkan harta karun, aku bisa memberimu jalan. Di dalam terowongan, kedua belah pihak sedang berebut harta karun. Jika kau masuk, kau mungkin bisa memanfaatkan konflik mereka dan memanfaatkannya. Tentu saja, jika kau ingin menyerangku, aku tidak keberatan sama sekali. Mulut Yang Chen melengkung ke atas, penuh percaya diri. Kenyataannya, situasinya cukup berbahaya, karena ada lebih dari satu suku asing di sekitarnya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, karena semakin banyak suku asing yang berdatangan, dia hanya akan terjebak dalam situasi berbahaya. Namun Yang Chen tetap tenang dalam menghadapi bahaya, bertindak seolah-olah tidak ada yang salah, mengalihkan fokus ke tempat lain, dan menciptakan ilusi mampu mengambil untung dari konflik tersebut. Orang-orang ini tahu betapa kuatnya dia dan berpikir masih ada peluang yang bisa diraih, jadi mengapa mereka mengganggu Yang Chen? Ada hal seperti itu. Sepertinya memang ada suara pertengkaran di terowongan. Ayo pergi dan lihat. Pada akhirnya, anggota suku alien ini tidak berani macam-macam dengan Yang Chen dan memilih masuk lebih dalam ke dalam terowongan. Pada saat ini, Yang Chen benar-benar menghela napas lega. Ini tentu saja merupakan hal yang baik baginya. Mengingat situasi saat ini, semakin kacau keadaannya, semakin baik baginya. Ia khawatir pertempuran antara Sekte Dewa Tertinggi dan Peng Wanli tidak akan menghasilkan pemenang yang jelas. Kini, kekhawatirannya berkurang drastis. Dengan begitu banyaknya orang ras asing yang menimbulkan masalah, akan sulit bagi Peng Wanli dan Sekte Dewa Tertinggi, tidak peduli seberapa kuat mereka. Yang ia inginkan justru efek ini, semakin kacau, semakin baik. Ia pun bisa melarikan diri dengan cepat. Yang Chen menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Tak lama sebelumnya, Mu Taiking dan yang lainnya, yang menghilang setelah memasuki Istana Raja Agung, tidak menuju ke Istana Nanying. Sebaliknya, mereka muncul di sebuah terowongan bawah tanah yang terbengkalai di Istana Raja Agung. Tak seorang pun tahu sudah berapa lama terowongan bawah tanah ini tersembunyi, gelap gulita dan tak ada jejak harta karun apapun. Tak seorang pun tahu mengapa Mu Taiking datang ke sini, tetapi dia tampak sangat bersemangat. Hampir sampai. Di tangan Mu Taiking ada sejumlah besar gas hitam, Suan Mingqi yang sangat disukai Peng Wanli. Hehehe, ada begitu banyak Suan Mingqi bumi di sini. Sepertinya informasinya benar. Saat itu, Raja yang Mulia benar-benar menekan Raja Hantu yang sangat kuat di sini. Hanya Raja Hantu sekuat itu yang bisa mengubah lingkungan sekitar, mengubah kiroh langit dan bumi menjadi Suan Mingqi bumi yang langka, kata Mu Taiking dengan rakus. Tuanmu, hati-hati. Sepertinya ada pergerakan di depan. Tiba-tiba seseorang di belakangnya berkata. Mu Taiking juga berhenti, merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan di depannya dan tiba-tiba jantungnya bergetar. Kenapa aku merasa seperti baru saja memasuki Istana Raja Tertinggi? Ya, rasanya seperti simulasi Taixuan Heavenly Dark RI yang kita alami saat pertama kali memasuki Istana Raja Tertinggi, bukan? Memang, seperti itulah rasanya. Apakah ada simulasi Taixuan Heavenly Dark RI di sini? Mu Taiking menggertakkan giginya saat ini, tidak. RI gelap surgawi Taixuan di sini adalah yang asli. RI gelap surgawi Taixuan yang asli. Sekelompok kultivator sekte hantu ganas semuanya terkejut. RI gelap surgawi Taixuan, bahkan pembangkit tenaga listrik panggung agung yang memasukinya akan hilang. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya formasi ini telah diaktifkan terus-menerus. Orang macam apa Raja Hantu yang ditekan di sini? Kelompok itu menjadi penasaran. Hehe, seseorang yang disebut Raja bukanlah orang biasa. Mu Taiking bergumam pada dirinya sendiri, lalu suasana hatinya menjadi gembira, hahaha, kita memang datang ke tempat yang tepat. Raja Hantu yang ditekan oleh Taixuan Heavenly Dark RI, luar biasa. Tapi, apapun jenis keberadaan yang terpenjara di dalam Taixuan Heavenly Dark RI, kita tidak bisa masuk sekarang, kan? Tanya sekelompok orang dari Fierce Ghost Sect. Mereka semua sangat jelas tentang keberadaan Taixuan Heavenly Dark RI.
Bahkan Taixuan Heavenly Dark Arai yang asli pun tidak akan mudah dihadapi oleh siapapun yang datang. Ya, arai gelap surgawi Taixuan ini memang masalah. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya masih belum bisa menghancurkan arai ini. Namun, setiap kali arai gelap surgawi Taixuan beroperasi, ia menghabiskan banyak sumber daya dan kekuatan suci. Jika ingin beroperasi dalam waktu lama, harus ada intinya. Selama kita menemukan intinya, arai ini pasti akan mati, kata Mu Taiking. Rekan Taois, sepertinya Anda orang yang berpandangan jauh ke depan. Hehehe, benar. Susunan gelap surgawi Taixuan ini diciptakan oleh Yang Mulia Raja menggunakan batu kristal misterius luar angkasa sebagai intinya, memberinya pasokan energi tak terbatas untuk menjaga susunannya tetap aktif. Sekarang saya telah terluka parah oleh Yang Mulia Raja dan belum dapat pulih. Karena susunan gelap surgawi Taixuan selalu aktif, saya tidak bisa keluar darinya. Pada saat ini, nafas kuno keluar dari dalam formasi tersebut. Yang mulia pastilah Raja Vampir Haus Darah, kata Mu Taiking dengan tangan di belakang punggungnya, kaulah yang menggunakan kekuatanmu untuk memanggil sekte hantu ganas dan yang lainnya untuk datang menyelamatkanmu, kan? Hehe, memang aku. Sepertinya kita, Netherworld, masih punya cukup banyak penganut alam roh. Raja Vampir Haus Darah tertawa. Mu Taiking berkata, saudara Haus Darah, bahkan jika orang-orang percayamu mencoba menyelamatkanmu, mustahil untuk melakukannya dengan arai gelap surgawi Taixuan ini. Hanya aku sendiri yang bisa menyelamatkanmu dari arai ini. Namun, bantuanku tidak datang tanpa imbalan. Dengan kebijaksanaanmu, kau seharusnya bisa menebak apa yang kuinginkan. Hehe, apa syaratmu, Yang Mulia? Raja Vampir Haus Darah dapat melihat bahwa Mu Taiking bukan orang biasa dan bertanya dengan tenang. Saudara Haus Darah, jangan khawatir. Kau dan aku berada di pihak yang sama. Yang ku kejar hanyalah satu hal, kehidupan abadi. Namun, umurku telah mencapai batasnya. Meskipun aku dapat bereinkarnasi menggunakan kemampuan khusus ras Dewa Roh, umur yang diperoleh melalui reinkarnasi hanyalah 1000 tahun. Kau seharusnya mengerti maksudku. Aku menginginkan bantuan dari Netherworld. Ketika tubuhku mati dan dauku musnah, kuharap Netherworld dapat membantuku bereinkarnasi dan memulihkan ingatan serta tubuh asliku, sehingga aku dapat bangkit kembali dalam wujud sempurna. Kata Mu Taiking. Jadi begitu. Raja Vampir Haus Darah tertawa, Yang Mulia, sebagai pembangkit tenaga listrik tahap tanpa batas di masa hidup Anda seharusnya menyadari bahwa tidak mudah bagi Netherworld untuk membangkitkan Anda sepenuhnya. Namun, saya dapat menyampaikan masalah ini kepada Tuan Yan. Jika Tuan Yan setuju, saya yakin bahkan bagi Yang Mulia, kebangkitan dari kematian seharusnya bukan hal yang sulit. Inilah yang diinginkan Mu Taiking, bagus sekali. Kalau begitu, aku akan membantumu keluar dari kesulitan ini. Ngomong-ngomong, di mana tepatnya batu kristal misterius luar angkasa yang kau bicarakan itu? Beri tahu aku lokasi persisnya dan aku bisa menghancurkannya dengan kekuatanku. Jaraknya 100 zang di depanmu dan 30 zang di sebelah kirimu, Raja Vampir Haus Darah memberi tahu Mu Taiking lokasi tepatnya. Mu Taiking mengangkat tangannya, tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah sitar kuno muncul di tangannya. Saat melihat sitar kuno, Raja Vampir yang Haus Darah tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Alat ilahi kaisar, Yang Mulia memiliki keberuntungan besar. Raja Vampir Haus Darah memuji, karena Mu Taiking tidak menjawab dan langsung menyerang dengan telapak tangan. Lalu, gelombang senar melesat keluar dari sitar kuno itu dalam sekejap. Segera setelah itu, suara ledakan terdengar. Lalu, sebuah pemandangan menakjubkan terungkap. Taixuan Heavenly Dark Arai yang beroperasi di depan mereka lenyap dalam sekejap. Kemudian, terdengar ledakan tawa liar dari terowongan bawah tanah. Hahaha, Yang Mulia Raja, dasar bodoh. Waktu aku membahas kerja sama denganmu dulu, kau sudah dikalahkan oleh Raja Roh dan bahkan sudah jatuh begitu parah, tapi kau masih enggan turun tangan dan bermesraan denganku. Kau bahkan menekanku di sini menggunakan Taixuan Heavenly Dark Arai, konyol. Apa kau benar-benar berpikir ini cukup untuk menekanku? Bukankah aku sudah keluar? Raja Vampir Haus Darah tertawa terbahak-bahak, lalu berjalan keluar dari terowongan dengan tubuh besarnya. Kekuatan napasnya jauh melampaui semua orang yang hadir. Saudara Haus Darah, alam rahasia agung ini memiliki lingkungan yang unik. Sebaiknya kau menahan sebagian kimu. Meskipun tingkat kultivasimu memungkinkanmu melawan aturan di sini, yang lain tidak. Jangan memancing masalah yang tidak perlu. Jika tindakanmu mengubah aturan, semua orang bisa berada dalam bahaya, kata Mu Taiking. Raja Vampir yang Haus Darah tidak suka diperintah orang lain. Jika ada orang lain yang berani berbicara kepadanya seperti ini, bahkan jika orang itu telah menyelamatkan nyawanya, Raja Vampir yang Haus Darah akan membunuh mereka tanpa ragu. Rasa terima kasih dan tindakan kebaikan tidak akan pernah terjadi padanya. Namun, Mu Taiking berbeda. Raja Vampir yang Haus Darah dapat dengan jelas merasakan aura kuno yang terpancar dari Mu Taiking dan tahu bahwa dia lebih tangguh daripada kultivator tahap pencerahan pada umumnya, yang membuatnya menjadi sosok yang sangat rumit. Melihat ini, Raja Vampir Haus Darah hanya bisa menahan rasa tidak senangnya dan tertawa. Setelah terperangkap dalam formasi ini selama bertahun-tahun, aku jadi merasa sedikit kesal.
Kuharap kau tidak keberatan, saudaraku. Hehe, aku bisa mengerti. Ngomong-ngomong, saudara haus darah, apa yang terjadi padamu saat itu? Kenapa kau malah melawan Raja Mulia ini? Tanya Mu Taiking. Raja Vampir Haus Darah menyilangkan tangannya, kamu bermargamu. Ya, benar, kata Mu Taiking. Apakah kamu punya saran, saudara Haus Darah? Tidak banyak. Hanya saja, margamu termasuk langka di antara banyak kerajaan. Setiap kali seseorang menerima marga ini, mereka selalu membuat heboh dan menjadi salah satu yang paling kuat. Sepertinya rumor itu memang benar. Saudaramu, kau luar biasa, Raja Vampir Haus Darah tertawa. Mu Taiking tampaknya tidak terlalu peduli tentang ini, saudara Haus Darah, mari kita bicarakan masalahmu sendiri. Mendengar ini, Raja Vampir Haus Darah menggosok alisnya, ceritanya panjang. Saudaramu, tahukah kau apa sebenarnya yang disebut alam rahasia agung ini? Tempat apa? Mu Taiking tidak tahu. Tempat ini adalah tanah darah kehidupan alam roh. Tempat ini mengumpulkan esensi dari seluruh alam, itulah sebabnya tempat ini menghubungkan seluruh benua dan memungkinkan akses ke lokasi manapun. Ini melibatkan seluruh alam roh, dan aturan langit dan bumi di sini lebih terkonsentrasi dan lebih ketat, kata Raja Vampir yang haus darah. Oh, begitukah? Kalau begitu, apakah ada tanah darah kehidupan serupa di alam lain juga? Tanya Mu Taiking. Ya, tentu saja. Setiap alam punya satu. Tanah darah kehidupan ini mengumpulkan esensi sebuah alam. Namun, alam roh berbeda dari alam lainnya. Meskipun sangat dekat dengan Netherworldku, ia tidak berada di bawah kendali kami. Itu adalah alam yang harus ditembus oleh Netherworldku. Namun, alam roh yang kecil ini terus-menerus menghalangi jalan kami. Saat itu, semua saluran yang kami buka disegel, dan pasukan garda depan yang kami kirim ke alam roh dihancurkan satu demi satu. Aku salah satunya, kata Raja Vampir Haus Darah tanpa daya. Jadi, kamu mengalami penyergapan saat itu? Mu Taiking bertanya dengan bingung. Raja Vampir Haus Darah menggertakkan giginya, benar. Tapi yang membuatku marah adalah penyergapan yang kuhadapi bukan dari alam roh, melainkan dari Raja Mulia ini. Apa? Mu Taiking dan yang lainnya terkejut. Raja Vampir Haus Darah berbicara dengan nada sengit, kau tidak tahu banyak tentang masalah ini. Jika bukan karena Raja Mulia ini, rencana besar Netherworld kita pasti akan berhasil saat itu. Kita membayar harga yang tidak diketahui untuk mengangkut sejumlah besar penduduk Netherworld ke tempat ini. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa saja melancarkan serangan kita sepenuhnya terhadap manusia dan menguasai seluruh alam roh. Tapi kita kebetulan bertemu dengan Raja Mulia yang munafik ini. Raja Mulia ini, yang saat itu dikalahkan oleh Raja Roh Alam Selatan, adalah sebuah kegagalan. Namun, ia tetap ingin bertindak seperti seorang pria sejati dan bahkan menolak permintaan perdamaianku, menekan aku dan bawahanku. Bahkan sekarang, Raja Vampir yang haus darah dipenuhi dengan kebencian, sebagai Raja Hantu, kekuatanku memang tidak sebanding dengan Raja Mulia ini. Aku pernah melawannya dan ditekan secara paksa oleh Taixuan Heavenly Dark Arai. Namun, Raja Mulia terluka parah saat itu, dan meskipun ia berhasil menekanku dan pasukanku, ia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jika ia tidak menghadapiku saat itu, mungkin ia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, ia pasti sudah musnah. Hahaha. Jadi, Yang Mulia Raja sudah lama meninggal, dan karena menindasmu, dia meninggal. Menarik sekali, kata Mu Taiking dingin. Raja Mulia ini bodoh. Dia tidak mau bekerja sama dengan Netherworldku, tapi sekarang aku sudah menunggu saudaramu. Bertahun-tahun di penjara tidak sia-sia, Raja Vampir Haus Darah tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, untungnya kamu bisa bebas, saudara Haus Darah. Apa kamu punya rencana setelah ini? Tanya Mu Taiking. Bibir Raja Vampir Haus Darah melengkung membentuk senyum kejam. Dulu, Raja Mulia hanya menindas aku dan para prajurit hantuku. Aku membawa banyak sekali prajurit hantu, termasuk beberapa prajurit elit tahap pencerahan. Sekarang, aku ingin melepaskan mereka dan membuat kekacauan di alam rahasia agung ini. Hehehe, semua orang di alam roh harus mati. Raja Vampir yang haus darah berbicara dengan nada menyeramkan. Oh, begitu. Kalau begitu, aku akan membantu saudara haus darah, kata Mu Taiking, menunjukkan ketertarikannya. Bagi Mu Taiking, semakin banyak orang yang tewas di alam rahasia agung, semakin gembiralah ia. Yang Chen tidak menyadari situasi Mu Taiking. Ia masih bergegas keluar dari istana raja tertinggi, ingin pergi secepat mungkin. Saat dia hendak meninggalkan istana, dia mendengar suara gemuruh yang datang dari dalam istana Raja Agung. Ah, Yang Chen, aku ingin kau mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Yang Chen langsung mengenali pemilik suara itu. Peng Wanli. Tidak sulit untuk menentukan bahwa Peng Wanli sekarang sangat marah dan ingin sekali membunuh Yang Chen. Namun, Yang Chen telah meninggalkan istana raja tertinggi. Terlebih lagi, situasi Peng Wanli saat ini telah berubah menyedihkan. Awalnya, Peng Wanli mampu melawan Sekte Dewa Tertinggi sendirian, dan kekuatannya lebih dari cukup untuk mempertahankan posisinya. Itulah sebabnya ia menolak tunduk pada Sekte Dewa Tertinggi. Siapapun yang memprovokasinya akan dibunuh olehnya.
Namun siapa sangka setelah berurusan dengan sekte dewa tertinggi, sekelompok suku alien lain akan ikut bergabung, semuanya menanyakan harta karun tanpa sempat menunggu jawabannya. Kelompok itu kemudian mulai bertarung, mengincar harta karun di Peng Wanli. Orang-orang ini bahkan meyakini bahwa harta karun yang ada padanya adalah harta karun tertinggi yang sebenarnya yang muncul di Istana Nanying. Di tengah pertempuran yang kacau ini, Peng Wanli merasa sulit untuk melepaskan diri, jadi dia meraung dengan suara yang memekakkan telinga, kebenciannya terhadap Yang Chen tumbuh tak terkendali. Namun, Yang Chen telah meninggalkan Istana Raja Tertinggi dan berencana untuk bersatu kembali dengan anggota Sekte Suandao untuk kembali melalui pintu keluar alam rahasia agung. Sekarang, sudah setengah tahun sejak dimulainya perjalanan alam rahasia. Yang Chen, melalui hubungannya dengan klonnya, bermaksud untuk menemukan lokasi anggota Sekte Suandao dan kemudian kembali. Tetapi pada saat itu, Yang Chen tiba-tiba merasakan getaran di hatinya. Ada apa? Zhang Suelian bertanya dengan bingung, melihat Yang Chen seperti ini. Yang Chen menggelengkan kepalanya, baru saja, untuk sesaat, aku merasa ada firasat buruk. Kurasa penderitaanku seharusnya sudah berlalu. Ya, ini sudah berakhir. Aku sudah memperhitungkan bahwa kamu tidak akan mengalami kesulitan apapun di masa depan, kata Zhang Suelian lembut. Ini juga yang membuatnya merasa tenang. Sebelumnya, ia merasa cemas. Ia tidak ingin Yang Chen meninggalkannya, tetapi ia tidak pernah menunjukkannya di wajahnya. Yang Chen mengerutkan kening, tidak dapat mengetahui apa yang menyebabkan palpitasi yang tidak dapat dijelaskan tadi. Ketika dia menghubungi klonnya, Yang Chen menemukan bahwa orang-orang Sekte Suandao telah datang ke wilayah tengah. Orang-orang Sekte Suandao ini masih ingin ikut campur dalam urusan harta karun, yang membuat Yang Chen tidak berdaya. Mereka tidak dapat melihat tingkat kekuatan mereka sendiri dan hanya berpikir tentang bersaing memperebutkan harta, mencoba mendapat bagian dari keuntungan. Namun, Yang Chen tidak punya pilihan. Karena orang-orang ini ingin datang, ia hanya bisa membiarkan mereka datang. Klonnya telah meninggalkan Istana Raja Tertinggi, jadi Yang Chen mengatur agar klonnya membawa orang-orang Sekte Suandao kepadanya. Dia memutuskan untuk tetap di tempat dan menunggu. Kita tunggu di sini sebentar, kata Yang Chen. Baiklah, Zhang Suelian setuju tanpa keberatan, mendengarkan Yang Chen. Yang Chen mengeluarkan sebuah benda dari tas penyimpanannya, yang tidak lain adalah esensi asal Dewa Petir yang diperolehnya dari Istana Raja Tertinggi. Kini esensi asal Dewa Petir terus-menerus berkedip dengan cahaya listrik putih murni ini memberikan kesan luar biasa pada pandangan pertama. Dia ingin memurnikan esensi asal Dewa Petir sejak dia mendapatkannya, tetapi tidak ada kesempatan. Sekarang, dengan memanfaatkan kesempatan ini, Yang Chen memutuskan untuk memurnikan esensi asal Dewa Petir terlebih dahulu. Ini melambangkan esensi 10.000 guntur. Dikenal juga sebagai leluhur 10.000 guntur. Bagi seseorang seperti dia yang menguasai teknik guntur, ini adalah harta yang sangat berharga. Yang Chen tak kuasa menahan kegembiraannya saat menatap bola kecil di tangannya yang berkilauan dengan cahaya petir. Tanpa basa-basi lagi, ia menutup mata dan dengan paksa memasukkan leluhur 10.000 guntur, esensi asal Dewa Petir, ke dalam tubuhnya. Kekuatan suci dalam tubuhnya mulai menyatu dengan esensi asal Dewa Petir, perlahan menyerapnya, menggabungkannya, dan mencerna esensinya. Ketika esensi berangsur-angsur mengalir ke dalam tubuhnya, Yang Chen merasakan sublimasi dan perubahan kekuatan guntur dan kilat di tubuhnya. Kekuatan guntur dan kilatnya diubah oleh esensi asal Dewa Petir. Meskipun esensi asal Dewa Petir belum sepenuhnya masuk ke dalam tubuhnya, perubahan seperti itu sudah terjadi. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika esensi asal Dewa Petir sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Yang Chen penuh dengan antisipasi. Dia mulai memurnikan esensi asal Dewa Petir dengan hati-hati dan perlahan. Guntur dan kilat di tubuhnya mulai berubah, inci demi inci, dari guntur dan kilat asli menjadi wujud primitif leluhur 10.000 guntur. Semuanya adalah guntur dan kilat putih murni. Di dalam dan luar tubuh Yang Chen, kilatan petir itu sangat menyilaukan. Kekuasaan semakin terkonsentrasi dan menjadi semakin mendominasi. Akhirnya, arus listrik dalam tubuh Yang Chen mulai stabil, dan esensi asal Dewa Petir yang luas sepenuhnya dimurnikan oleh kekuatannya yang kuat. Seluruh kekuatan itu telah menyatu dengan kekuatan di tubuhnya. Mari kita lihat apa yang berbeda dari leluhur 10.000 guntur ini. Yang Chen bisa merasakan perbedaan guntur dan kilat di dalam dirinya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan seketika itu juga, petir menyambar dari langit. Petir ini seperti seekor burung, dan saat jatuh, ia mengeluarkan suara memekik yang sangat keras. Sepertinya bisa berputar. Yang Chen bingung. Ia mengendalikannya lagi, dan sekejap kemudian, halilintar yang jatuh dari langit itu berbelok arah, mengarah tepat ke arah sasarannya. Petir putih bersih bagaikan burung putih melesat bagaikan kilatan petir. Burung putih merupakan manifestasi Dharma dari leluhur 10.000 guntur. Yang Chen sangat gembira dan tak bisa menahan tawa. Ia telah menemukan harta karun sejati. Petir yang dapat melengkung itu jauh lebih kuat daripada petir yang pernah digunakannya sebelumnya.
Ngomong-ngomong, meskipun esensi asal Dewa Petir itu kuat, aku masih belum melahirkan niat Dao dengan guntur dan kilatku yang kuat. Namun, tampaknya semua orang dari klan Petir memiliki niat Dao Petir. Aku perlu menyelidiki ini dengan saksama, Yang Chen penasaran dalam hatinya. Dia mengeluarkan mayat kedua anggota Thundercelan yang ditangkap. Kemudian, dia membuka murid ilahi Lingqi untuk mengamati perbedaan mereka dengan saksama. Kemanapun murid ilahi Lingqinya pergi, tak ada yang bisa lolos dari mata dharmanya. Yang Chen memeriksa setiap inci mayat tanpa ada yang terlewat. Tak lama kemudian, ia menyadari beberapa keanehan. Ada bola petir yang bersinar di tubuh anggota klan Petir. Bola petir ini adalah benda aneh yang dibawa klan Petir sejak lahir. Bola ini bahkan tidak hancur setelah kematian, dan bercampur dengan niat Dao yang sangat kuat. Mungkinkah niat Dao Petir yang dimiliki setiap anggota klan Petir ada hubungannya dengan ini? Yang Chen merenung dalam-dalam. Dia menjadi tertarik, dan tanpa berkata apa-apa, dia segera mengeluarkan Thunderball dari tubuh mayat itu. Sambil memegang Thunderball, dia merasakan kekuatan Dao Inten yang mengagumkan. Keadaan Thunderball ini sangat berbahaya, tetapi Yang Chen memiliki banyak pengalaman dan memusnahkan Dao Inten yang tersimpan di dalamnya. Baru setelah itu dia mulai memeriksanya dengan saksama. Benar sekali, bola petir ini tampaknya memiliki kemampuan untuk melahirkan niat Dao, dan ketika dipadukan dengan guntur dan kilat, ia dapat membuat anggota klan Petir memahami niat Dao Petir, yang juga dapat digabungkan dengan niat Dao Petir untuk mengerahkan kekuatan 2 kali lipat. Ini adalah senjata pamungkas bagi klan Petir. Ada begitu banyak ras dengan berbagai macam fenomena aneh, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Jika Thunderball bisa digunakan olehnya, dia juga bisa melahirkan Thunder Dao Inten. Yang Chen menunjukkan senyum dan langsung ingin mencoba. Dia menekan Thunderball ke tubuhnya. Namun, ia segera merasakan gaya tolak yang sangat nyata, membuat wajahnya tidak nyaman dan memaksanya untuk mendorong Thunderball kembali keluar. Ini, lagi pula, tidak semudah itu. Thunderball ini milik ras asing, dan lahir secara alami karena fisik mereka. Berbeda dengan manusia, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Yang Chen, berikan padaku, dan aku akan membantumu menelitinya, sebuah suara tiba-tiba berkata. Yang Chen mendengar bahwa itu adalah tetua Huangxing, yang belum meninggalkan warisan 5 istana. Penatua Huangxing sangat ahli dalam membuat boneka, jadi dia pasti memiliki pengalaman unik dalam penelitian. Namun, Yang Chen tidak tahu apakah dia juga ahli dalam hal ini dan ragu-ragu. Huangxing bisa melihat keraguan Yang Chen, tenang saja, aku sudah mempelajari hal-hal ini, kalau tidak, aku tidak akan bisa menciptakan armor pertempuran boneka yang bisa menyatu dengan tubuh manusia. Terima kasih, tetua Huangxing, Yang Chen tidak lagi ragu. Huangxing tertawa, kau tak perlu berterima kasih padaku. Meninggalkan warisan 5 istana adalah berkatmu. Aku tak bisa begitu saja tidak membantumu dan tidak melakukan apa-apa. Yang Chen merasa lega setelah mendengar kata-kata Huangxing. Setidaknya ini berarti Huangxing tahu arti rasa terima kasih. Dia mempercayakan mayat klan Petir kepada Huangxing tanpa ragu. Setelah menyerahkan mayat-mayat klan Petir kepada Huangxing, Yang Chen berdiri, melihat sekeliling, dan bertanya dengan heran, mengapa belum ada yang datang. Menurut rencana, orang-orang dari Sekte Suandao seharusnya sudah tiba di bawah bimbingan klonnya, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Yang Chen, apakah kamu merasa tidak nyaman? Tanya Zhang Suelian. Aku sudah merasakannya sejak lama, jawab Yang Chen, berhenti sejenak setelah mendengar pertanyaan Zhang Suelian. Firasatnya yang tidak enak bertambah kuat, dan dia segera mencoba menghubungi kloningannya. Begitu dia melakukan kontak, pupil mata Yang Chen mengerut. Ada apa? Zhang Suelian bertanya dengan cemas saat melihat reaksi Yang Chen. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi, Yang Chen mengepalkan tinjunya. Banyak makhluk hantu dunia bawah. Dan binatang hantu yang tak pernah terdengar. Jantung Yang Chen bergetar ketika kloningannya memperlihatkan kepadanya pemandangan mengerikan ini. Gerombolan besar makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya, dipimpin oleh banyak binatang buas, menyebar sejauh mata memandang, sebuah pemandangan apokaliptik. Jumlahnya tak pernah terjadi sebelumnya, cukup untuk memicu perang dahsyat. Mengingat jumlah kultivator tahap pencerahan yang dikirim ke alam rahasia agung oleh berbagai kekuatan, tampaknya mustahil untuk menahan serangan gencar ini. Bahkan Yang Chen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat ini. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Zhang Suelian merasa penasaran dan mencoba mencari tahu penyebab masalah tersebut, setelah merasakan ekspresi wajah Yang Chen yang mengerikan. Yang Chen seharusnya merasa lega setelah mengatasi kesengsaraan, jadi seharusnya tidak ada masalah mengganggu lainnya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Suelian, apakah kemampuan ilahi spasialmu sudah pulih? Tanya Yang Chen sambil menghampiri Zhang Suelian. Zhang Suelian mengangguk, hampir. Bagus, ikuti aku, kata Yang Chen lembut. Zhang Suelian bingung. Ia meramal untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahui situasinya, hatinya bergetar saat dia menyadari sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sementara itu, di lokasi klon Yang Chen lainnya, klon tersebut memimpin kelompok anggota Sekte Suandao. Di belakang mereka ada gerombolan makhluk hantu yang padat.
Gerombolan itu sendiri bukanlah masalah utama, melainkan monster hantu raksasa yang terbang di depan. Monster hantu ini memiliki kultivasi yang kuat dan penampilan yang aneh, serta memancarkan aura berbahaya. Pemandangan itu membuat anggota Sekte Suandao ketakutan, membuat mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi tersebut. Awalnya mereka berencana datang ke wilayah tengah untuk mendapatkan harta karun. Namun, tak lama setelah mereka tiba dan sebelum mereka dapat menemukan apapun, malapetaka ini terjadi. Hahaha, akhirnya kita keluar. Kita bebas. Aroma manusia. Luar biasa, aroma manusia. Bunuh mereka. Makan mereka. Manusia adalah makanan yang luar biasa, hahaha. Makhluk hantu dan binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan meraung, dengan gila mencari makhluk hidup. Kemanapun mereka pergi, kekacauan terjadi. Para anggota Sekte Suandao benar-benar ketakutan. Mereka menyaksikan sekelompok puluhan kultivator tahap pencerahan langsung dihancurkan dan dilahap oleh pasukan makhluk dan binatang hantu yang sangat besar. Sebuah kesadaran yang mengerikan menyadarkan mereka, bahkan sekelompok puluhan kultivator tahap pencerahan tidak akan mampu melawan kekuatan besar ini. Situasi yang mengerikan. Jangan berlama-lama. Klon Yang Chen melesat keluar dalam bola api, menangkap banyak ahli tahap pencerahan dan berputar untuk melarikan diri. Baru saja, para ahli tahap pencerahan ini menyadari bahwa jika mereka tidak melarikan diri, tidak diragukan lagi bahwa kematian menanti mereka. Kelompok itu tidak berani ragu lagi dan bergegas pergi. Selain orang-orang dari Sekte Suandao, banyak ras asing lainnya juga berlarian dengan putus asa. Setidaknya ada 1000 ahli tahap pencerahan, tetapi mereka tampak remeh di hadapan makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tak layak untuk dilirik. Pelarian mereka terasa sia-sia dan lambat. Beberapa makhluk hantu ini sangat cepat, dan dalam waktu singkat, sekelompok orang Sekte Suandao terkepung, bagaikan bidak catur putih di papan yang dipenuhi bidak catur hitam, diserbu oleh pasukan makhluk hantu hitam yang menyerupai lebah. Pemandangan seperti itu tentu saja membuat semua orang di Sekte Suandao putus asa. Klon Yang Chen juga terguncang. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kemana niat dao api itu lewat, banyak binatang hantu dibakar sampai mati oleh asal api aneh. Namun, makhluk-makhluk hantu ini jumlahnya banyak dan tak terhitung. Dalam jumlah yang terus melonjak, mereka bergerak bergelombang, tak terhentikan. Sekarang, dia menjadi agak tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Salah satu anggota Sekte Suandao sedikit ceroboh, dan serangannya langsung dipatahkan oleh binatang-binatang hantu tersebut. Kemudian, lengan dan kakinya dilahap oleh binatang-binatang hantu tersebut, sementara tubuhnya tenggelam dalam gelombang binatang-binatang hantu tersebut dalam keputusasaan yang mendalam. Lari. Klon Yang Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan. Orang-orang Sekte Suandao lainnya tidak berani berhenti, mencapai puncak teror. Semua binatang hantu itu terkekeh, seakan-akan sedang melihat seekor kelinci. Karena kelinci ini tidak bisa melarikan diri sama sekali. Penghakiman para makhluk hantu ini tidak salah. Dalam sekejap, sekelompok makhluk hantu telah mengepung orang-orang Sekte Suandao. Sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Tidak ada harapan. Orang-orang dari Sekte Suandao merasakan hawa dingin di hati mereka, tidak dapat melihat harapan untuk melarikan diri. Dengan begitu banyaknya binatang hantu yang menekan, apa yang bisa mereka gunakan untuk melarikan diri, dan apa yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup. Ini sudah benar-benar berakhir. Akan tetapi, saat orang-orang Sekte Suandao benar-benar putus asa, sesosok tiba-tiba muncul. Klon, kembali. Dengan raungan rendah, klon Yang Chen tiba-tiba menghilang, lalu menyatu dengan tubuh Yang Chen. Setelah itu, Qi Yang Chen kembali normal, dan 4 niat dao, pantang menyerah, hidup dan mati, api, dan niat dao primitif, menyatu lagi. Kekuatan Yang Chen kembali ke kondisi puncaknya. Memang, orang ini adalah Yang Chen. Yang Chen lah yang kembali. Sekelompok orang dari Sekte Suandao terkejut dan menunjukkan kegembiraan. Pada saat ini, melihat pemandangan yang luar biasa di depannya, Yang Chen juga sangat terkejut, kulit kepalanya kesemutan dan tidak bisa tenang. Angka itu terlalu menakutkan. Jumlah ini cukup untuk memicu perang di benua, Yang Chen menggertakkan giginya. Banyak binatang hantu dan makhluk hantu berada di alam dewa sejati, namun meski begitu, mereka hanyalah prajurit tingkat rendah, dengan banyak sekali binatang hantu dan makhluk hantu tahap pencerahan yang hadir. Kalian pergi dulu. Ekspresi Yang Chen dingin, dia tahu bahwa melarikan diri secara membabi buta seperti ini tidak akan membiarkan siapapun lolos. Bagaimana denganmu? Fu Feng Daois khawatir. Jangan khawatirkan aku. Yang Chen mengeluarkan tombak dewa pembantai. Orang-orang dari Sekte Suandao tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Saat ini, menghadapi jumlah yang begitu mengerikan, bahkan jika seorang ahli nirvana ada di sini, mereka akan berbalik dan lari. Apa yang dipikirkan Yang Chen? Yang Chen tidak repot-repot menjelaskan kepada siapapun. Menghadapi banyaknya musuh yang jatuh dari langit, hatinya dipenuhi keputusasaan, ia menggenggam tombak panjang dan mengayunkannya ke bawah. Kebanyakan orang mengira Yang Chen sedang mencari kematian. Dihadapkan dengan jumlah yang mutlak seperti itu, segala bentuk perlawanan, segala sarana kekuasaan, telah kehilangan maknanya.
Apalagi yang bisa dilakukan Yang Chen, kalau tidak mencari kematian. Namun tak lama kemudian, banyak orang berubah pikiran. Sebelum tombak ini dapat dilepaskan sepenuhnya, kekuatannya yang membuat jantung orang berdebar dan mengguncang jiwa mereka tampaknya telah meluap. Setelah itu, gelombang kekuatan ilahi meluncur pergi. Menghadapi pasukan ribuan orang ini, tombak ini, gelombang demi gelombang, tidak pernah berhenti. Tombak Dewa Pembantai, setelah berevolusi menjadi alat ilahi raja, telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Namun, sifatnya tetap tidak berubah. Hahaha, matilah kalian semua. Tombak Dewa Pembantai tertawa terbahak-bahak, kekuatan sucinya bergulung-gulung seperti ombak, menempuh jarak ribuan mil, seketika melenyapkan wilayah luas yang sebelumnya merupakan masa hitam pekat. Itu hanya sekejap mata, namun, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Pemandangan itu tak ada habisnya. Akan tetapi makhluk-makhluk hantu yang meraung dan menyerbu itu telah berhenti total, tidak mampu memahami kenyataan bahwa ratusan ribu makhluk sejenisnya telah dimusnahkan dalam sekejap. Ketika mereka akhirnya sadar, tatapan mereka pada Yang Chen sudah dipenuhi rasa takut. Mereka tahu bahwa ketika manusia mati, mereka akan menjadi jiwa. Makhluk-makhluk hantu ini sudah menjadi jiwa, dan jika mereka mati lagi, mereka tidak akan bereinkarnasi dan tidak akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Terlalu kuat. Banyak orang terkejut dan terperanjat mendengarnya. Tombak macam apa Yang Chen? Begitu banyak makhluk hantu yang terintimidasi oleh kekuatan satu orang. Sebenarnya, bahkan Yang Chen sendiri tidak menyangka tombak Dewa Pembantai memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Setelah menjadi alat ilahi raja, tombak Dewa Pembantai memang menjadi berbeda dari sebelumnya, dan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hahaha, menyenangkan, menyenangkan. Tombak Dewa Pembantai tertawa terbahak-bahak. Baru saja, tombak ini benar-benar merupakan pemandangan yang hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mendebarkan. Kini Yang Chen berdiri di hadapan ribuan pasukan itu, dan suasana menjadi sunyi. Makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya menatap Yang Chen, menggigil ketakutan, tidak berani menyerang. Apa yang kamu tunggu? Tiba-tiba, sebuah suara muncul dari antara sekumpulan makhluk hantu. Yang Chen menyipitkan matanya dan dengan cepat melihat orang yang berbicara di antara roh-roh hantu. Itu adalah Raja Vampir Haus Darah yang ditemuinya di terowongan bawah tanah. Mu Taiking. Yang Chen melihat Mu Taiking. Mu Taiking juga melihat Yang Chen, dan matanya berbinar. Saudara Haus Darah, aku bisa memberimu tombak manusia ini, tapi yang lainnya adalah milikku, kata Mu Taiking perlahan, sudah memperhitungkan rencananya yang sempurna. Meskipun tombak Dewa Pembantaian sebagai alat ilahi raja menggodanya, dia sudah memiliki alat ilahi kaisar di tangannya, jadi tombak itu tidak terlalu mengubah pikirannya. Yang lebih ia hargai adalah peta kehancuran gunung dan sungai Yang Chen, yang dulunya merupakan harta karun tertinggi yang menemaninya dalam kebangkitan. Kini, jika peta itu kembali ke tangannya, rencananya untuk kehidupan abadi akan semakin dekat terwujud. Tapi Raja Vampir yang haus darah itu tidak mudah ditipu. Ia menjilat bibirnya dengan tatapan sinis, kita bisa membaginya nanti, tidak perlu terburu-buru sekarang. Mendengar ini, raut wajah Mu Taiking menjadi gelap, dan dia mengumpat dalam hatinya, rubah tua yang licik. Raja Vampir yang haus darah tidak membuang kata-kata lagi, meraung, serang, bunuh anak itu. Begitu kata-katanya terucap, pasukan yang gagah berani itu menyerang sekali lagi. Yang Chen sangat terkejut. Kekosongan yang ada sebelumnya telah diisi oleh makhluk-makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan sekilas, jumlah mereka tampak tidak berubah. Ini, Yang Chen tercengang. Ia telah membunuh ratusan ribu makhluk hantu hanya dengan satu tombak, sungguh mengejutkan. Namun, ketika ia melihat lagi, tidak ada bedanya. Benar-benar tidak berarti, dalam menghadapi jumlah yang tak terhitung banyaknya, serangan tunggalnya telah diisi ulang dengan cepat. Hal ini membuat kulit kepala Yang Chen mati rasa. Ia pikir setidaknya ia bisa mengintimidasi roh-roh yin yang menyeramkan ini, tetapi karena apa yang baru saja terjadi, mereka malah menyerangnya sekali lagi. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan menebas tombak lainnya. Kekuatannya sama seperti sebelumnya, disertai dengan niat dao hidup dan mati pamungkas Yang Chen. Dan dengan tombak panjang yang memotong. Ratusan ribu jiwa yin lainnya, berubah menjadi ketiadaan, dibasmi hanya dengan satu tombak. Namun, makhluk-makhluk hantu ini tampaknya tak peduli sama sekali. Setelah menderita kerugian ratusan ribu, mereka menyerang sekali lagi. Yang Chen menghabisi ratusan ribu orang lainnya dengan tombak panjangnya, tetapi mereka tetap tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan terus menyerang dengan ganas. Kejutan ini bagi hati Yang Chen. Kalau terus begini, meski dia memegang tombak Dewa Pembantai, niscaya dia akan dibunuh oleh jumlah yang tak henti-hentinya dan tak ada habisnya ini. Lari, Yang Chen hampir tidak perlu memikirkannya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak mempunyai peluang menang melawan angka absolut. Yang Chen, kamu tidak akan tinggal dan bermain. Saat itu, sebuah suara dingin tiba-tiba muncul. Itu membuat jantung Yang Chen berdebar kencang. Orang yang berbicara tidak lain adalah Mu Taiking. Yang Chen tahu bahwa Mu Taiking tidak akan melepaskannya begitu saja.
Seperti yang diduga, melihat situasinya sekarang, ia masih memegang 3 jiwa Mutai King di tangannya. Terlebih lagi, peta kehancuran gunung dan sungai juga ada di tangannya, dan Mutai King tidak mungkin tidak ingin mendapatkannya kembali. Kakakmu, kenapa kau tidak membiarkanku mengambil kesempatan? Raja Vampir Haus Darah melihat Mutai King mencoba bergerak dan, takut dia akan memanfaatkan kesempatan itu, mencoba mencegatnya. Ekspresi Mutai King menjadi muram, lalu ia berkata sambil tersenyum, Saudara Haus Darah, kau baru saja lolos dari penindasan, dan kau mungkin belum mampu beradaptasi dengan cara bertarung di bawah aturan alam rahasia agung. Jika kau secara tidak sengaja melanggar aturan di sini dan dihukum, kita semua akan menanggung akibatnya. Aku punya dendam dengan anak ini, jadi biarkan aku melawannya. Saat kata-katanya selesai diucapkan, Mutai King melancarkan gerakannya, mendorong ke bawah dengan telapak tangannya. Melihat ini, Yang Chen pun tak ragu. Jika Mutai King ingin datang, ia akan datang. Siapa takut pada siapa? Di luar alam rahasia agung, ia mungkin khawatir, tetapi di dalam, ia ingin melihat apa istimewanya gerakan Mutai King. Telapak tangan Mutai King melambangkan niat Dao seorang ahli yang dulunya tak berbatas. Meskipun Dao Inten tingkat ini tidak dapat menunjukkan banyak kekuatannya di sini, itu tetaplah Dao Inten tingkat tanpa batas. Saat Dao Inten itu menyerang, Yang Chen langsung merasakan tekanan. Ah, tombak Dewa Pembantai. Yang Chen meraung sambil menahan tekanan mengerikan ini. Tombak Dewa Pembantai memahami niat Yang Chen dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi musuh yang tangguh. Hancurkan. Yang Chen mengayunkan tombaknya, gelombang kekuatan suci melonjak, merobek langit. Tabrakan hebat, menggelegar di udara. Jika ini hanya kontes Dao Inten, kemampuan Yang Chen masih jauh dari sebanding dengan Mutai King. Bahkan jika ia menggabungkan 4 Dao Inten, itu masih belum cukup. Namun, dengan bantuan tombak Dewa Pembantai, segalanya berbeda. Ketika alat ilahi raja muncul, ia menunjukkan kekuatan ilahinya. Mutai King juga sedikit terkejut, dan berkata dengan marah, kau benar-benar bisa menangkis telapak tanganku, nak, kau punya kemampuan yang luar biasa. Sepertinya mereka yang terpilih oleh peta penghancuran gunung dan sungai semuanya luar biasa. Tapi sayangnya, kau harus mati di sini hari ini. Mutai King, tidak semudah itu membunuhku. Aku, Yang Chen, tidak akan pernah mati di tangan penjahat pengkhianat sepertimu yang bahkan bisa mengkhianati kepercayaan manusia, kata Yang Chen dengan nada acuh tak acuh. Hahaha, Mutai King mencibir, Yang Chen, kau kekanak-kanakan sekali, selalu bicara soal keyakinan manusia, apa gunanya? Apa gunanya dimakan? Kau tidak tahu apa-apa, kau tidak tahu betapa sulitnya mencapai keabadian. Dihadapkan dengan itu, kesetiaan klan macam apa, keyakinan omong kosong macam apa, semuanya tidak penting. Yang Chen menggelengkan kepalanya, Mutai King, kamu benar-benar egois. Yang Chen, bukan hakmu untuk menggurui bagaimana aku, Mutai King, melakukan sesuatu. Apa, kau pikir hanya karena kau memiliki tombak Dewa Pembantai, kau bisa setara denganku? Nak, kukatakan saja, kau jauh dari itu. Apa kau pikir kau satu-satunya yang memiliki alat ilahi raja, dan aku tidak punya? Kukatakan saja, alat ilahi yang kumiliki bahkan lebih kuat dari milikmu. Mutai King melambaikan tangannya, dan sebuah sitar kuno muncul. Melihat sitar kuno ini, pupil mata Yang Chen mengecil, jantungnya berdebar kencang karena terkejut, dan dia merasakan ketakutan yang samar-samar. Dia pernah melihat sitar ini sebelumnya. Saat dia membobol makam Mutai King sebelumnya, dia telah melihatnya. Sitar kuno ini adalah alat ilahiyah kaisar. Jika Mutai King tidak menggunakan alat ilahi kaisar, dan hanya alat ilahi raja, Yang Chen masih bisa melawan Mutai King dengan mengandalkan keunggulan alat ilahi rajanya sendiri. Namun, sekarang setelah Mutai King mengeluarkan alat ilahi kaisar, Yang Chen tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Benar, Yang Chen teringat pada 3 jiwa milik Mutai King. Yang Chen, hari ini, kau pasti akan mati. Mutai King mencibir, peta penghancuran gunung dan sungai masih milikku. Setelah aku memusnahkan roh artefak yang menyebalkan itu, aku akan bisa melihat sekilas jalan kenaikan. Wajah Yang Chen tanpa ekspresi, Mutai King, kamu terlalu banyak berpikir terlalu cepat. Saat pembicaraan berakhir, Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan 3 jiwa Mutai King. Mutai King, lihat baik-baik, benda apa ini? Yang Chen mencibir. Melihat 3 jiwanya terjepit di tangan Yang Chen, Mutai King bermandikan keringat dan meraung, Yang Chen, kembalikan 3 jiwaku. Apakah menurutmu itu mungkin? Yang Chen menyeringai. Aku akan membuatmu mati. Mutai King bermaksud untuk mengejutkan Yang Chen dan menyerang terlebih dahulu untuk mengambil alih, membunuh Yang Chen di tempat sebelum dia bisa melakukan apapun pada 3 jiwa. Namun, sayangnya, bagaimana mungkin Yang Chen tidak siap? Dia terus-menerus mengawasi Mutai King, dan begitu melihat Mutai King bergerak, dia langsung mencengkeram 3 jiwa Mutai King dengan ganas, seakan-akan mencengkeram jantung Mutai King, menyebabkan Mutai King menjerit dan darah mengucur di tempat. Tidak peduli seberapa kuat tenaga Mutai King, tidak peduli seberapa cakapnya Mutai King, dengan salah satu dari 3 jiwanya dipegang oleh Yang Chen, dia kini tak berdaya sesaat, berguling-guling di udara, dan menjerit kesakitan dan gelisah.
Melihat Mu Taiking seperti ini, Yang Chen juga menghela napas lega. Kalau saja Mu Taiking bertindak sekarang, dia pasti akan hancur, melihat betapa dahsyatnya kekuatan alat ilahi kaisar di tangan Mu Taiking. Namun, untungnya, pengendalian 3 jiwa membuahkan hasil, berhasil mengekang kegilaan Mu Taiking. Sekarang, Mu Taiking bermandikan keringat dan kesakitan, belum lagi mampu melakukan gerakan apapun. Yang Chen ingin melakukan sesuatu, tetapi tepat pada saat itu, tekanan yang tidak kalah kuat dari Mu Taiking tiba-tiba turun dari langit. Yang Chen merasakannya dengan sangat jelas, mengetahui bahwa krisis sedang datang, dia langsung mundur, dan kemudian cakar darah yang tajam, dengan postur yang perkasa, menyerang dari kubah surga, merobek udara dan melonjak ribuan mil. Niat Dao yang terkandung di dalamnya tidak perlu disebutkan. Setidaknya dengan kemampuan Dao Yang Chen saat ini, mustahil untuk menolaknya. Pada saat ini, Yang Chen terus mundur tanpa henti dan melihatnya, siapa lagi kalau bukan Raja Vampir Haus Darah dan hantu-hantu ganas lainnya yang datang silih berganti. Hal ini membuat ekspresi Yang Chen menjadi gelap. Baru saja menindas seekor harimau lapar, dan kini sekawanan serigala telah tiba. Situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Manusia yang menarik, kau benar-benar menghindari seranganku. Raja Vampir Haus Darah memutar lehernya, seolah merasa kehilangan muka. Mu Taiking merasa semakin terhina. Melihat Raja Vampir Haus Darah datang, raut wajahnya menjadi dingin. Saudara Haus Darah, aku tidak ingat pernah meminta bantuanmu. Hehe, saudaramu, kau keterlaluan. Saat kau melawan anak ini tadi, sepertinya situasimu cukup gawat. Aku datang untuk membantumu, tidak bisakah kau berterima kasih? Kata Raja Vampir Haus Darah. Tetap tanpa ekspresi, Mu Taiking berkata, apa, maksudmu aku bukan tandingannya? Tentu saja tidak, aku hanya bilang kalau kau terlalu lama di sini, operasi kita akan terganggu. Saudara-saudara dari Netherworld yang tak terhitung jumlahnya ini tidak boleh berhenti sedetik pun. Raja Vampir Haus Darah itu juga bersuara dingin dan nadanya dingin. Merasa sangat tidak senang, Mu Taiking tahu bahwa itu karena dia gagal membunuh Yang Chen dengan cukup cepat. Sekarang dia harus memberikan bagian kepada Raja Vampir yang Haus Darah, membuatnya sulit baginya untuk mengambil keuntungan apapun. Nak, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi, berikan saja nyawamu. Raja Vampir Haus Darah menjilat bibirnya. Yang Chen tahu bahwa hari ini, dia tidak mungkin menang. Dengan sekilas pandang, dia melihat Sekte Suandao dan suku alien lainnya telah melarikan diri jauh, tanpa menoleh ke belakang, yang membuatnya bernapas lega. Penundaannya selama itu tidak sia-sia. Tidak perlu melihat lagi, mereka yang lolos sudah lolos, sekarang kau tinggalkan saja nyawamu, ejek Raja Vampir Haus Darah. Tidak akan semudah itu membunuhku, ekspresi Yang Chen menjadi gelap. Lalu, dia mengeluarkan raungan keras, Suelian. Zhang Suelian sedang menunggu di dekatnya, mendengar perintah Yang Chen, dia langsung muncul dengan cepat, lalu meraih Yang Chen, dan mereka berdua menghilang bersama. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah jauh. Kemudian, Zhang Suelian melintas lagi, dan mereka menghilang. Kau ingin kabur? Raja Vampir Haus Darah mengulurkan tangannya untuk meraih, mengira itu adalah gerakan seketika, tapi tak lama kemudian dia tiba-tiba mundur, apa gunanya? Dia punya banyak cara untuk mengganggu gerakan seketika, tetapi sekarang metode pelarian Zhang Suelian tampaknya tidak ada hubungannya dengan gerakan seketika. Hanya dalam sekejap, Zhang Suelian dan Yang Chen telah menghilang, dan mereka tidak dapat ditemukan lagi dalam jangkauan jiwa mereka, membuat ekspresi Raja Vampir Haus Darah dan Mu Taiking menjadi gelap. Apa-apaan ini? Raja Vampir Haus Darah tidak mengerti. Mu Taiking, yang telah melihat dan apa? Niat Dao luar angkasa. Raja Vampir Haus Darah merendahkan suaranya, ada niat Dao seperti itu, sialan, sialan. Jika Yang Chen dan Zhang Suelian melarikan diri, dia jelas tidak mau. Perlu diketahui bahwa di tubuh Yang Chen dan Zhang Suelian, pasti ada banyak harta karun tertinggi tanpa perlu dipikirkan. Terutama tombak Dewa Pembantai yang baru saja dimiliki Yang Chen, itu bahkan lebih menggoda. Selain itu, melihat reaksi Mu Taiking, pasti ada lebih banyak harta karun pada orang ini daripada itu. Inilah alasan kegembiraan di hatinya. Jika dia membunuh Yang Chen, harta karun saat itu. Namun kini, Yang Chen telah melarikan diri. Aku perintahkan serangan skala penuh dan cari, temukan manusia ini untukku. Raja Vampir Haus Darah tak mau menyerah begitu saja, meraung keras. Pada saat yang sama, lompatan luar angkasa Zhang Suelian berakhir, dan dengan jeda, dia melompat turun dari ruang tertentu dan tiba di depan pegunungan. Ini, Hulao Pass. Yang Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka sudah berada di Hulao Pass. Ini adalah hal yang baik, setidaknya itu berarti mereka telah lolos dari kejaran ribuan pasukan hantu dari Netherworld. Orang-orang dari Sekte Suandao seharusnya juga melarikan diri, gumam Yang Chen dalam hati, tetapi dia tidak tahu bagaimana nasib manusia lainnya. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Meskipun khawatir, dalam situasi saat ini, ia hanya bisa membantu orang-orangnya sendiri dari Sekte Suandao untuk menghindari bencana. Sedangkan untuk orang-orang dari kekuatan lain, ia benar-benar tidak punya waktu untuk mengurus mereka.
Dalam situasi saat ini, alangkah baiknya jika ia bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah beberapa kali lompatan luar angkasa, wajah Zhang Zuelian tidak lagi berdarah, jelas-jelas kelelahan. Yang Chen memeluk Zhang Zuelian dan memberinya sedikit kehangatan. Kamu sudah berusaha keras lagi. Istirahatlah dan pulihkan dirimu mulai sekarang, kata Yang Chen. Mendengar ini, Zhang Zuelian merasa lebih tenang, pipinya sedikit memerah saat dia menghitung dengan jari-jarinya, mencoba melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenapa kamu menghitung lagi? Yang Chen bertanya dengan ragu. Bibir Zhang Zuelian sedikit terbuka, tidak apa-apa, aku hanya memperhitungkan keselamatan orang-orang dari Sekte Tai. Oh, bagaimana keselamatan mereka? Yang Chen penasaran. Sebagai anggota Sekte Tai, Zhang Zuelian telah lama bergabung dengan Sekte Tai, jadi mustahil baginya untuk tidak memiliki perasaan. Wajar baginya untuk memiliki pemikiran yang penuh perhitungan. Zhang Zuelian menggelengkan kepalanya pelan, kekuatan manusia lainnya sebenarnya baik-baik saja, tidak terlalu berbahaya, tapi Sekte Tai akan menghadapi musibah, lebih tepatnya, kaulah yang akan menghadapi musibah. Apa maksudmu? Yang Chen sedikit terkejut, apakah aku punya hubungan dekat lagi? Anda tahu siapa yang saya bicarakan lebih baik daripada siapapun, kata Zhang Zuelian. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan menangis, apakah yang dia maksud adalah Hua Wanru? Dengan ini, ekspresi Yang Chen berangsur-angsur berubah serius. Jika Hua Wanru menghadapi musibah, maka Yang Chen tidak tahu apakah ia harus bertanya atau tidak. Jika ia bertanya, itu akan sangat tidak adil bagi Zhang Zuelian, karena seolah-olah ia memiliki wanita itu di dalam hatinya. Namun, jika ia tidak bertanya, ia mau tidak mau merasa sedikit terjerat dan khawatir. Bagaimanapun, Hua Wanru adalah wanita pertama yang berhasil memasuki hidupnya. Zhang Zuelian tampaknya memahami semua alasan ini, jadi ia berkata, sekarang tujuan orang-orang dari Netherworld adalah kita, dan mereka akan memburu kita dengan ganas. Seharusnya, yang paling berbahaya adalah kita, tetapi simbol ramalan memang menunjukkan bahwa tidak ada bahaya antara kau dan aku. Hua Wanru juga bisa berhitung, jadi dia seharusnya aman, kan? Yang Chen mengerutkan kening. Kalau soal kalkulasi, selalu sangat samar untuk menghitung sendiri. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Zhang Zuelian menggelengkan kepalanya pelan. Senyum Yang Chen pahit, lalu apa yang harus kita lakukan? Kau selamatkan dia. Bibir Zhang Zuelian sedikit terbuka. Aku menyelamatkannya. Yang Chen gemetar. Ya, dia tidak bisa mati. Zhang Zuelian berkata dengan tenang, jika dia mati, aku tidak akan bisa mencapai kesempurnaan dalam musibahku. Yang Chen mengingat semua ini dan mengangguk, baiklah, bagus. Aku akan kembali untuk menyelamatkannya, dan kau kabur dulu. Sekarang posisi kita di Hulao Pass, ribuan makhluk hantu itu tidak akan bisa mengejarmu. Tidak masalah. Simbol ramalan menunjukkan bahwa akan ada perubahan yang lebih besar lagi di masa depan untuk menghentikan ribuan makhluk hantu ini, jadi kau tidak perlu khawatir tentang keselamatanku. Pergi saja dan selamatkan Hua Wanru. Zhang Zuelian mulai berbicara. Yang Chen tidak ragu lagi. Baik Zhang Zuelian maupun dirinya bukanlah orang yang ragu. Setelah mengatakan semua ini, Yang Chen tidak perlu ragu lagi, jadi dia siap untuk pergi. Tunggu. Namun, pada saat ini, Zhang Zuelian tiba-tiba berkata dengan lemah, kau pergi begitu saja tanpa memikirkan keselamatanmu sendiri. Sepertinya kau benar-benar memiliki Hua Wanru di hatimu. Dengan makhluk-makhluk hantu yang tak terhitung jumlahnya itu, jika kau bertindak gegabah seperti ini, bisakah kau benar-benar menyelamatkan Hua Wanru? Bahkan jika kau bisa menyelamatkannya, bisakah kau menyingkirkannya? Yang Chen selalu merasa bahwa dia telah diperhitungkan oleh Zhang Zuelian, dan berkata dengan senyum pahit, tapi, jika aku tidak pergi seperti ini, bagaimana lagi aku bisa pergi? Duduklah dulu, aku punya cara untuk memastikan keselamatanmu, bisik Zhang Zuelian. Yang Chen tidak dapat menahan rasa penasarannya, tidak mengetahui apa maksud Zhang Zuelian. Dia duduk dengan menyilangkan kaki, datang ke sisi Zhang Zuelian. Wajah Zhang Zuelian serius, Yang Chen, tahukah kamu apa yang terbentuk ketika waktu digabungkan dengan ruang? Waktu yang menyatu dengan ruang. Secara alami, itu membentuk ruang waktu, jawab Yang Chen langsung tanpa berpikir. Tepat sekali, ruang waktu adalah niat Dao terkuat. Ketika waktu dan ruang terintegrasi sempurna, alam materi lain pun terbentuk, persis seperti niat Dao hidup dan mati Anda, kata Zhang Zuelian. Jadi maksudmu adalah, Yang Chen tidak bisa mengerti. Zhang Zuelian memejamkan mata dan bermeditasi, aku ingin mentransfer niat Dao ruangku kepadamu dengan kekuatan ilahiku yang istimewa sebagai yang terpilih. Dengan cara ini, engkau akan memiliki niat Dao ruangku, dan pada gilirannya, mengintegrasikannya dengan niat Dao primitifmu, menjadi niat Dao ruang waktu. Apa? Yang Chen terkejut. Niat Dao primitifnya memang merupakan jenis niat Dao waktu. Berintegrasi dengan maksud Dao ruang, itulah ruang waktu. Tunggu, kau ingin memberiku niat Dao luar angkasamu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya, ini sama sekali tidak bisa diterima. Membiarkanku menggunakan niat Daomu untuk menjadi lebih kuat, aku tidak bisa menerimanya.
Jangan merasa bersalah. Setelah aku memberimu niat daoku, aku bisa merasakannya lagi di masa depan, kata Zhang Suelian lembut. Tapi jika kau tidak bisa menyelamatkan Hua Wanru, maka kau dan aku akan semakin kehilangan. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, lalu, bagaimana caranya kau mentransfer niat dao luar angkasamu kepadaku? Zhang Suelian tidak berbicara, hanya memejamkan mata rapat-rapat, lalu membuka pakaiannya dengan lembut. Tak lama kemudian, sesosok tubuh putih muncul di hadapan Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen menelan ludahnya. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Zhang Suelian? Dengan lambaian tangannya, dia membentuk formasi terlarang. Yang Chen, awalnya aku curiga padamu, tapi setelah perjalanan ini, kau menunjukkan kemampuan, keberanian, dan temperamenmu kepadaku. Kau pantas mendapatkan pengabdian Zhang Suelianku seperti ini, dan cinta serta kasih sayang kita dimulai sekarang. Cara aku mentransfer niat dao luar angkasa kepadamu juga seperti ini. Sekarang, jika Yang Chen masih tidak tahu harus berbuat apa, dia akan menjadi idiot. Segala sesuatunya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tubuh putih ini begitu sempurna sehingga membuat Yang Chen merasa seperti peri legendaris yang turun ke dunia fana. Jantungnya berdebar kencang, tak mampu menahan panas dalam dirinya, dia menanggalkan pakaiannya, memeluk Zhang Suelian, dan mulai menciumnya sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka menyempurnakan hubungan mereka. Dibandingkan dengan Hua Wanru, Zhang Suelian tidak terlalu liar dan lebih pendiam. Ia tidak berkata apa-apa sepanjang proses, hanya mengepalkan tinjunya erat-erat. Meskipun ia menahan ekspresi dan tidak menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, kepuasan terpancar dari matanya. Bercinta hanyalah salah satu aspeknya, Yang Chen dapat merasakan niat dao yang luar biasa pekat mengalir ke dalam tubuhnya saat mereka bersatu. Niat dao ini meninggalkan tubuh Zhang Suelian, dan meski awalnya menolak menyatu dengan Yang Chen, niat itu perlahan berhenti menolak saat esensi mereka menyatu. Bahkan menyatu dengan niat dao Yang Chen. Niat dao luar angkasa Zhang Suelian telah mencapai tahap Raja Dao. Dan niat dao primitif Yang Chen juga telah mencapai tahap Raja Dao. Dua niat tingkat Raja Dao waktu dan ruang bersatu pada saat ini, langsung naik satu tingkat dan mencapai puncak. Waktu dan ruang. Ini berkembang menjadi niat dao yang terkuat, niat dao ruang waktu. Ketika niat dao ruang waktu ini lahir dalam diri Yang Chen, ia merasa kekuatannya semakin meningkat. Kini ia mampu mengendalikan hal-hal yang lebih besar. Rasanya aku bisa melintasi gunung dan mengendalikan waktu, gumam Yang Chen, hampir tidak mempercayainya. Lagi pula, hal-hal ini kedengarannya luar biasa ketika diucapkan dengan lantang. Pada saat ini, tubuh Zhang Suelian lemas, bersandar pada Yang Chen. Dengan lambaian tangannya, Yang Chen mengenakan kembali pakaian mereka. Tidak perlu menemaniku. Pergi dan selamatkan Hua Wanru selagi masih ada waktu, kata Zhang Suelian lembut. Baiklah, Yang Chen merasa agak bersalah melihat Zhang Suelian begitu pengertian. Zhang Suelian tiba-tiba berbisik di telinga Yang Chen, ingat, apa yang bisa dia berikan padamu, aku juga bisa. Aku memintamu untuk menyelamatkannya, bukan untuk mencintainya. Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa menahan senyum, percayalah padaku. Yang Chen pergi, menyuruh Zhang Suelian kembali terlebih dahulu, sementara dia sendiri kembali ke wilayah tengah. Meskipun Yang Chen menyetujui permintaan Zhang Suelian, bagaimana mungkin dia tidak khawatir terhadap Hua Wanru di lubuk hatinya. Oleh karena itu, dia tidak akan ragu untuk kembali ke wilayah tengah sendirian. Namun keadaannya berbeda dari beberapa waktu yang lalu. Kalau saja dia yang datang beberapa saat yang lalu, dia pasti tidak akan berdaya saat tiba-tiba kembali ke wilayah tengah, menghadapi bala tentara Netherworld yang besar. Namun sekarang, dia berbeda. Dengan langkah ringan, dia menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, dia muncul di tempat lain. Niat dao ruang waktu. Inilah niat dao ruang waktu, yang mengendalikan ruang dan waktu, dan itu sama sekali berbeda dari sekadar mengendalikan ruang. Saat ini, kemampuan Yang Chen untuk melintasi ruang bahkan lebih mahir daripada Zhang Suelian, dan ia tidak akan menderita kerugian besar bahkan setelah beberapa kali penggunaan berturut-turut. Semua ini berkat niat dao primitif. Karena ruang waktu adalah materi, kekurangan satu aspek akan membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Kini setelah kedua aspek tersebut bergabung, mereka dapat mengerahkan kekuatan penuhnya dan mencapai puncaknya. Seperti yang kuduga, niat dao ruang waktu memang sesuai dengan reputasinya. Sekarang, efeknya padaku tidak lebih buruk daripada niat dao hidup dan mati, gumam Yang Chen dalam hati. Sekarang, Yang Chen telah tiba di wilayah tengah, dan kecepatannya sungguh mencengangkan. Ini adalah aspek yang menakutkan dari niat dao yang terkuat. Efek dari setiap niat dao terkuat sangatlah mengerikan. Dan sekarang, dia punya dua. Pada saat ini, Yang Chen berdiri di udara, menatap pasukan besar dan gelap di hadapannya. Wilayah tengah telah sepenuhnya ditempati oleh hantu-hantu Netherworld ini, dan kemunculan Yang Chen langsung menarik perhatian mereka. Itu manusia. Manusia ini yang dicari oleh penguasa Haus Darah. Hebat, kita menemukannya. Semuanya, tangkap dia. Sekelompok hantu Netherworld mulai beraksi, mencoba menangkap Yang Chen.
Namun hanya dengan satu langkah ringan, Yang Chen menghilang. Saat berikutnya, dia menghilang dari tempatnya. Di hadapan ribuan pasukan hantu Netherworld, ia tampak seperti bukan apa-apa. Dalam sekejap, mereka kehilangan jejaknya dan tidak dapat menemukan jejak Yang Chen. Di mana manusianya? Di mana dia? Sekelompok hantu Netherworld semuanya terkejut, tidak dapat memahami kemana Yang Chen pergi. Yang Chen menggunakan niat daur ruang waktu untuk dengan mudah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Saat ia melintasi dimensi-dimensi ini, banyak hantu Netherworld yang tak terhitung jumlahnya menjadi tak berarti. Begitu ia muncul kembali, ia telah mencapai lokasi yang jauh, dan dengan lompatan lain, ia mencapai tempat yang jauh pula. Setiap kali ia muncul di suatu tempat, hantu-hantu Netherworld akan gempar, tetapi dalam sekejap, Yang Chen akan menghilang lagi. Kecepatannya membuat orang-orang tak mampu menangkapnya, dan mereka hanya bisa merasakan sensasi aneh. Hanya dalam waktu singkat, Mu Taiking dan Raja Vampir Haus Darah telah menerima berita tentang kemunculan Yang Chen, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya saat mereka mencari ke sana kemari. Saat Yang Chen terus bergerak, dia melihat banyak pertempuran berlangsung. Banyak orang dari suku asing di wilayah tengah melakukan perlawanan, masih banyak pakar alam pencerahan di sebuah benua. Namun, di satu sisi, jumlah dan kekuatan mereka lebih rendah, dan di sisi lain, mereka tidak bisa bersatu dan bertempur bersama. Pada akhirnya, mereka ditakdirkan untuk dibunuh tanpa harapan untuk membalikkan keadaan. Melihat ini, Yang Chen hanya bisa menghela napas. Dengan kekuatannya saat ini, ia bisa menyelamatkan beberapa orang, tetapi ia tidak berdaya untuk menyelamatkan lebih banyak lagi. Kini, sekilas, mustahil untuk menentukan berapa banyak korban yang ada. Yang Chen juga sedang mencari keberadaan Sekte Tai di lautan luas hantu Netherworld. Akan tetapi, dia tidak menemukan jejak Sekte Tai di sepanjang perjalanan, yang membuatnya pusing. Jika dia tidak dapat menemukan Sekte Tai, dia tidak dapat menemukan Hua Wanru. Namun saat ini, mata Yang Chen menyipit, seolah-olah dia melihat sesuatu melalui jiwanya. Ini benar-benar area istana raja tertinggi. Banyak orang kuat telah berkumpul di sini, dan Netherworld pasti telah mengepungnya sepenuhnya. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, menemukan area di sekitar istana raja tertinggi, melihat banyak pasukan berkumpul, dan bergegas ke sana. Saat berikutnya, sosoknya menghilang sekali lagi, melintasi ruang, dan tiba di ujung lainnya. Pada saat yang sama, istana Raja Agung. Kini, berbagai klan telah bersatu padu, semuanya bekerja sama menjaga pintu masuk istana raja tertinggi. Untuk sesaat, hal itu cukup merepotkan bagi para hantu ganas dunia bawah, sehingga menyulitkan mereka untuk menerobos masuk. Saat ini, sekelompok besar hantu ganas dunia bawah telah mengepung istana raja tertinggi, sehingga menyulitkan para kultivator dan berbagai klan di dalam istana untuk melarikan diri dan membentuk kebuntuan. Makhluk hantu alam baka tidak dapat masuk, dan mereka yang berada di istana Raja Agung tidak dapat melarikan diri. Tuan Huangqi, apa yang harus kita lakukan terhadap sekelompok orang ini? Beberapa hantu ganas mendatangi hantu ganas yang besar dan melapor. Hantu ganas bernama Dewa Huangqi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan kinya menunjukkan bahwa ia telah mencapai tahap penguasa Tao. Lagi pula, orang-orang ini hanya bertahan dengan sia-sia, dan cepat atau lambat mereka akan mati. Huangqi menunjukkan taringnya yang ganas dan berbicara dengan kejam. Tapi jika kita tidak berurusan dengan orang-orang ini untuk waktu yang lama, Raja Hantu akan, seorang hantu ganas di dekatnya berbicara dengan khawatir. Huangqi mendengar ini dan menjadi serius. Tuanmu, bagaimana menurutmu kita harus menangani masalah ini? Huangqi menatap Mu Taiking untuk meminta bantuan. Mu Taiking dan Raja Vampir Haus Darah tidak bersama, dan ada sedikit ketidaksenangan dalam ekspresinya. Karena baru saja kehilangan kendali atas 3 jiwa kepada Yang Chen, ia kalah dalam persaingan dengan Raja Vampir Haus Darah untuk memburu Yang Chen. Pada akhirnya, Raja Vampir Haus Darah memimpin pasukan besar untuk memburu Yang Chen, sementara ia hanya bisa tinggal di sini untuk menghadapi manusia dan suku alien ini. Hal ini membuat hati Mu Taiking berat dan sangat tidak senang. Mendengar kata-kata Huangqi, ia menjawab dengan dingin, "Jangan khawatir, aku punya cara." Huangqi tidak tahu metode apa yang dibicarakan Mu Taiking dan hanya bisa mengikuti arus. Di pihak Istana Raja Agung, berbagai klan juga terus-menerus bertengkar dan saling bertahan di dalam istana. Di sisi manusia, Sekte Tai adalah pemimpinnya, diikuti oleh Gerbang King Yu, Sekte Awan Langit, Pulau Bintang Luo dan kekuatan lainnya, semuanya berkumpul di sini tanpa mengetahui kapan mereka memasuki wilayah tengah dan tiba di Istana Raja tertinggi. Sisi manusia dipimpin oleh 3 jenderal utama. Namun, di antara 3 jenderal utama, hanya 2 yang hadir, dan 1 terluka parah. Kini, satu-satunya komandan manusia adalah Zhao Xikong, yang pernah menduduki peringkat pertama dalam daftar jenderal ilahi. Zhao Xikong kini berdiri di depan orang banyak, penuh rasa hormat. "Jenderal Zhao, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya sekelompok anggota Sekte Tai. Zhao Xikong mendengar orang-orang memanggilnya Panglima tertinggi, dan wajahnya dipenuhi rasa bangga. Ia berkata, "Kita punya Hua Wanru.
Mari kita lihat seperti apa perhitungannya. Meskipun saya belum pernah terlalu percaya, tidak ada salahnya membiarkan Hua Wanru menghitungnya untuk saat ini. Mendengar ini, orang-orang di bawah segera mengambil tindakan dan membiarkan Hua Wanru menghitungnya. Hua Wanru sudah tahu apa yang harus dilakukan dan sekarang mengambil tindakan untuk menghitung. Sambil menghitung, alis Hua Wanru berkerut, untuk saat ini, kita aman dengan mempertahankan istana raja tertinggi, dan kita bisa menunggu variabel lainnya. Tapi jika kita benar-benar mencoba melarikan diri, simbol ramalan menunjukkan bahwa itu sangat berbahaya, hampir seperti situasi hidup dan mati. Jadi saranku, tetaplah di istana raja tertinggi dan jangan pernah berpikir untuk pergi. Ketika Zhao Xikong datang ke Hua Wanru saat ini, ia mendengar perintah Hua Wanru dan mencibir, sepertinya aku seharusnya tidak meminta pendapatmu. Menunggu variabel di istana raja tertinggi. Variabel apa yang harus ditunggu? Variabel apa lagi yang bisa diharapkan? Aku, Zhao Xikong, selalu percaya bahwa hanya kekuatanku sendiri yang dapat menciptakan keajaiban. Sekarang, begitu banyak makhluk hantu Netherworld mengelilingi kita. Mereka tampak menakutkan dalam kegelapan, tetapi sebenarnya, yang kita lihat hanyalah permukaannya saja. Setelah kita menembus permukaan ini, mungkin makhluk hantu Netherworld di dunia luar tidak terlalu banyak. Netherworld tidak begitu mengerikan, dan jumlahnya jauh lebih sedikit. Kita semua takut dengan pemandangan di depan kita. Suku alien lainnya juga sama, kebanyakan dari mereka menganggap makhluk hantu Netherworld sangat menakutkan, dan tidak ada yang berani keluar. Jika kita bekerja sama, makhluk hantu ini mungkin tidak seseram yang kita kira. Mendengar ucapan Zhao Xikong, yang lain mengangguk satu demi satu, apa yang dikatakan Kepala Jenderal Zhao masuk akal. Kita baru melihat permukaannya saja, dan mungkin kenyataannya tidak seperti ini. Mungkin jumlah makhluk hantu Netherworld tidak sebanyak itu. Ya, bagaimana mungkin ada begitu banyak dari mereka ketika semua kultivator tahap pencerahan kita di berbagai klan ditambahkan. Semakin banyak orang ini mendengarkan, semakin mereka merasa bahwa perkataan Zhao Xikong masuk akal, merasa bahwa situasi mengerikan di depan mereka mungkin hanyalah jebakan yang dibuat oleh Netherworld. Liu Mei dari Hua Wanru mengerutkan kening dan menggigit gigi peraknya. Ia tahu bahwa Zhao Xikong sangat percaya diri. Sekarang tampaknya memang demikianlah kenyataannya. Situasi saat ini adalah pihak lain berpikir bahwa situasi saat ini salah dan menyangkal kemampuan ramalannya. Kuncinya adalah sekelompok antek merasa bahwa kata-kata Zhao Xikong sangat masuk akal saat ini. Zhao Xikong menikmati sanjungan orang lain dan menjadi semakin yakin bahwa penilaiannya akurat. Sekarang, kalian semua berikan perintah, semuanya, bersiaplah untuk keluar bersamaku kapan saja. Kata Zhao Xikong tanpa emosi. Mendengar hal ini, Hua Wanru segera berkata, Jenderal Zhao, saya sarankan Anda memikirkannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ini. Hua Wanru, aku tahu kau masih belum yakin. Biarkan aku memikirkannya dulu. Apa kursi ini masih bisa membuat pilihan yang salah? Zhao Xikong melambaikan tangannya, mengabaikan bujukan Hua Wanru. Ketika kata-kata ini diucapkan, terjadi pergerakan di sisi manusia di alam selatan. Orang yang melangkah maju adalah Jiang Guangzheng, yang dulunya membenci Yang Chen sampai ke tulang. Sebagai pemimpin alam selatan, Jiang Guangzheng kini tampil menonjol, tampaknya telah mendiskusikan berbagai hal dengan orang-orang di bawah. Ia langsung berkata dengan suara menggelegar, sahabat Netherworld, jika kalian benar-benar mendesak kami dari berbagai klan tidak akan bisa dianggap enteng. Jika kami memilih bertarung sampai mati, kami berdua tidak akan diuntungkan. Sebaiknya kalian ingat bahwa meskipun makhluk-makhluk dari alam roh mungkin lebih takut pada pasukan Netherworld kalian, kami dari alam selatan tidak akan gentar dengan kekuatan kalian yang sedikit. Mu Taiking aslinya dari Sekte Taiyi tetapi menyembunyikan wajahnya untuk menghindari masalah, tidak membiarkan orang lain melihatnya. Mendengar Jiang Guangzheng berbicara seperti ini, Mu Taiking mencibir, wilayah selatan. Bagaimana dengan wilayah selatan? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa lolos? Kita mungkin memang tidak bisa kabur, tapi apa kalian, para penghuni dunia bawah, benar-benar berpikir bisa menerobos masuk dan memanfaatkan kami? Jiang Guangzheng tertawa terbahak-bahak, dengan bijak memilih untuk memulai negosiasi dengan kekuatan yang dimilikinya. Memang, posisi mereka saat ini mudah dipertahankan dan sulit diserang. Mereka dari Netherworld sama sekali tidak bisa menerobos masuk. Namun saat ini, Mu Taiking tertawa dingin, tidak bisa masuk. Haha, itu hanya pikiranmu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.